Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 melakukan observasi lapangan di Perpustakaan Kota Mataram. Perkenalkan, saya Nirma sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 dan rekan saya. Nama saya Karida Silvara Matia. Perkenalkan, nama saya Farid Firdaus. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perpustakaan Kota Mataram merupakan salah satu perpustakaan umum yang menyediakan berbagai layanan informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat. Perpustakaan ini memiliki berbagai koleksi, seperti buku pengetahuan umum, pendidikan, agama, sastra, teknologi, hingga koleksi referensi lainnya. Selain layanan peminjaman dan pengembalian buku, perpustakaan juga menyediakan ruang baca yang nyaman serta layanan literasi informasi bagi masyarakat. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan buku dilakukan, mulai dari penerimaan bahan pustaka hingga penempatan buku di rak agar mudah ditemukan oleh pengguna perpustakaan. Tahapan pertama adalah penerimaan bahan pustaka. Pada tahapan ini, perpustakaan menerima sebagai koleksi buku yang berasal dari pembelian, hibah maupun sumbangan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa buku yang diterima sesuai dengan daftar pesanan dan dalam kondisi baik sebelum diproses lebih lanjut. Ini edisinya, ya. Misalnya adik mencari buku ini kan novel ya Mbak? Ya, Terelie, langsung aja ketik di sini. Novel. Bentar. Ini pilih dah di antara salah satu ini dia ada Mbak, tapi biasanya dia langsung di atas ya, biar gampang klik 2 kali. Ini kan keluar novel. Dia jadi apa yang kita cari itu dia akan berwarna biru seperti ini novel. Artinya dia kelas 8-13. Ditulislah di sini. Ini namanya nomor panggil. Nomor panggil itu terdiri dari yang pertama itu adalah klasifikasi buku yang kita cari, ini klasifikasi buku melalui edisi ini. Yang kedua ini 3 huruf pengarang. 3 huruf pengarang dari depan. Misalnya Terelia itu ambil semua TER-nya, tapi huruf besar semua. Nah yang ini judul pakai huruf kecil ambil 1 ini. Ya. Terus ini keterangan dari klasifikasinya fiksi Indonesia. Ya. Mengklasifikasi kita harus tahu dulu buku ini isinya apa. Contohnya misalnya adik bingung judulnya ini kok diketik di sini, bisa ngetik di sini kok dia ada adik baca isinya tentang apa. Kalau mau yang lebih singkatnya baca di belakangnya kan biasanya ada kan. Baca di sini ini buku tentang apa baru diketik sini di atas ini. Paling umum biasanya baca anak-anak gitu, bisa kita ngambil umumnya aja baca anak-anak, nggak usah tahu isinya apa. Dia kelas 028-5. Kita ini agak ya tulis di sini ya. Namanya aplikasi English Lab untuk mengentri semua buku mulai dari klasifikasinya, mulai dari judulnya, mulainya dengan di katalog Mbak. Katalog, entry katalog. Judul utama. Ini judul utamanya pulang. Huruf besar awal karena tidak ada anak juga.
judul jadi diloloskan. Penanggung jawab tajuk pengarang utama, dia sama penanggung jawab sama tajuk utama. Di copy ya. Kalau dia punya 2 pengarang Mbak ya, maksudnya di sini Mbak ya, ini tanpa titel Mbak. Kalau di sini harus dicantumkan titel, misalnya namanya dokter misalnya ya, ini tetap kita harus cantumkan DR-nya. Tapi kalau di sini dihilangin di tajuk pengarang. Tahun terbitnya ini dia diterbit kita cari pada cetakan terakhir. Dia biasanya ada buku yang cetakan 1 sampai 21 gitu. Tahun kita ambil paling cetakan yang terakhir yang terbaru artinya cetakan ada tulisannya edisi. Adik misalnya dia bersanding ada ED tulisannya edisi kan, edisi 21 atau cetak, ambil aja salah satunya. Jumlah halaman, nah kalau jumlah halaman adik harus lihat ya halaman berapa akhirnya. Halaman akhir dilihat, jumlah halaman akhir 391 halaman. Dia ilustrasi nggak, ilustrasi itu kalau di dalamnya ada gambar, tabel, tulisan Al-Quran, masuklah dia di keranjang koleksi namanya Pak. Nah ini contohnya nih, masih satunya. Di keranjang koleksi ini adalah hasil yang kita ketik tadi. Biasanya supaya ngepas di kertas, kita harus ngetik 12 buku. Jadi di rak sesuai dengan kelasnya. Jadi di sana di rak itu ada kelas 00 sampai jajarin menurut kelasnya kelasnya. Tapi ini buku anak ini tidak ditaruh di ruang baca dewasa. Ini namanya ruang baca dewasa atau dia ditaruh di ruang bacaan. Karena terlalu panjang dengan judul, jadi kadang bingung mau menemukan subjek yang mana ya. Jadi di ChatGPT itu sudah dikasih pilihan-pilihan nomor klasifikasi. Mulai dari misalkan dia membahas buku ini, kalau ide lebih luasnya pembahasan ini, nomor kelasnya ini, atau ada alternatif lain yang diberikan gitu. Seperti itu. Berdasarkan hasil observasi, proses pengolahan dan klasifikasi bahan pustaka di Perpustakaan Kota Mataram sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori perpustakaan. Penggunaan sistem DDC membantu pustakawan dalam mengelompokkan buku berdasarkan subjek ilmu pengetahuan. Selain itu, penggunaan sistem komputerisasi membuat proses pencarian data buku menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti banyaknya jumlah koleksi yang harus diolah dan perlunya ketelitian tinggi dalam menentukan subjek buku. Secara keseluruhan, sistem klasifikasi di perpustakaan ini sudah mendukung kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Demikian video observasi lapangan mengenai proses pengolahan dan klasifikasi bahan pustaka di Perpustakaan Kota Mataram. Dari observasi ini, kami memahami bahwa klasifikasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perpustakaan, agar koleksi dapat tersusun rapi dan mudah ditemukan oleh pengguna. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Kota Mataram yang telah memberikan izin dan membantu proses observasi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.